Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan tentang implikasi biologis bagi pendidikan. Sebelum memasuki materi, kami akan memperkenalkan anggota-anggota yang ada di kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pama Muklis Mawahib, NPM 202154106. Peran saya sebagai penyaji rumusan masalah. Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Mahesa Tajikia dengan NPM 202154084. Saya di sini sebagai MC dan penyaji materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Paradisanida Fatria, NPM 202154098. Di sini saya sebagai penyaji materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salasiti Delianti, NPM 202154085. Di sini peran saya sebagai penyaji materi. Halo, nama saya Pina Febrianti Sudrajat, NPM 202154097. Di sini saya sebagai pemateri yang menerangkan tentang teori Burner dan juga prinsip-prinsip yang harus diterapkan terhadap para pendidik. Halo, saya Zulfa Nafisa Syamsal Bayan, NPM 202154102 sebagai pemateri dan menjelaskan tentang implikasi perkembangan teori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hopi Pamutmainah, NPM 202154096. Di sini peran saya sebagai penyaji materi. Sepertinya kalian sudah mengetahui dan mengenal nama-nama anggota kelompok 4. Selanjutnya, kami akan memberikan sedikit motivasi bagi kalian semua. Berbicara tentang anak muda, maka kita bukan lagi berbicara tentang umur. Berbicara tentang muda, kita berbicara tentang pilihan sikap. Ingin menjadi seorang yang pesimis atau optimis. The youth of today are the leaders of tomorrow. Bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Stop anak muda bukan zamannya lagi nonton atau menjadi pemandu sorak. Anak muda sudah waktunya menjadi bagian. Yang jelas kita akan tua setua keputusasaan kita akan muda semudah harapan kita. Selama harapan, keyakinan, dan optimisme itu masih ada di dalam dada, maka kita semua akan selamanya muda. Jangan mau jadi anak muda yang mengecut, hidup cuma satu kali, mari hidup yang berarti. Akan ada yang berubah, akan ada yang bertahan. Tapi satu yang pasti, harapan, keyakinan, dan cita-cita harus terus diperjuangkan. Implikasi biologis bagi pendidikan. Rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud implikasi biologi bagi pendidikan? Yang kedua, apa implikasi prinsip pembelajaran? Yang ketiga, bagaimana implikasi perkembangan teori pembelajaran? Langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu pengertian implikasi biologis bagi pendidikan. Implikasi biologis bagi pendidik. Biologis adalah ilmu yang mempelajari makhluk hidup serta proses kehidupannya. Landasan biologis pendidikan yaitu suatu titik acuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan biologis peserta didik dalam hal pendidikan. Pendidikan menurut versi biologis yaitu kondisi dasar untuk memperoleh perkembangan optimal dan penyesuaian terbaik terhadap lingkungan. Masalah biologis mendasari masalah pendidikan. Pendidikan merupakan pertimbangan individu yang ditambahkan pada pengalaman ras pada masa lampau dalam menentukan persiapan, basis mental dalam seleksi alam.
Menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua, implikasi prinsip pembelajaran. Menurut psikologis daya pembelajaran, upaya melatih daya-daya yang ada pada jiwa manusia supaya menjadi lebih tajam atau lebih berfungsi. Menurut psikologi kognitif, usaha membantu siswa atau anak didik mencapai perubahan struktur kognitif melalui pemahaman. Menurut psikologi humanistik, usaha guru untuk menciptakan suasana yang menyenangkan untuk belajar, enjoy learning. Pembelajaran, usaha sadar guru untuk membantu siswa atau anak didik agar mereka dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Pengajaran, kegiatan yang dilakukan guru dalam menyampaikan pengetahuan kepada siswa. Di sini saya akan menerangkan tentang teori Brunner yang mengemukakan tentang pembelajaran preskriptif. Bagaimana sih seseorang mempengaruhi orang lain agar terjadi hal belajar, yaitu dengan menetapkan metode pembelajaran yang optimal. Teori Brunner juga mengemukakan tentang belajar deskriptif, yaitu memberikan proses pembelajaran hubungan di antaranya variabel-variabel yang menentukan hasil belajar. Ada juga prinsip-prinsip pembelajaran yang perlu diperhatikan oleh para pendidik, yaitu perhatian, motivasi, keaktifan siswa, keterlibatan langsung, pengulangan belajar, materi pembelajaran yang merangsang dan menantang, penguatan kepada siswa, dan aspek-aspek psikologi. 3. Implikasi perkembangan teori. Teori belajar dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama, ada tingkah laku atau behavioristik. Belajar adalah perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antar stimulus dan respon. Tokoh dalam aliran ini adalah Thorndike, Watson, Clark Hull, Edwin Guthrie, dan Skinner. Yang kedua, ada aliran kognitif. Belajar adalah perubahan, persepsi, dan pemahaman yang tidak selalu dapat terlihat sebagai tingkah laku. Menekankan pada gagasan bahwa pada bagian-bagian situasi berhubungan dengan konteks seluruh situasi tersebut. Tokoh aliran ini adalah Piaget, David Ausubel, dan Skinner. Yang ketiga, ada aliran humanistik. Belajar adalah menekankan pentingnya isi dari proses belajar bersifat elektik. Tujuannya adalah untuk memanusiakan manusia atau mencapai aktualisasi diri. Dalam praktiknya menggunakan teori belajar Ausubel, teori Bloom, and Kolb. Yang keempat, ada aliran kontemporer atau cybernetik. Belajar adalah pengolahan informasi. Teori ini mementingkan proses belajar daripada hasil belajar dan lebih mementingkan lagi sistem informasi yang diproses yang akan dipelajari siswa. Tokoh teori ini ada Gage, dan Berliner, Snowman, dan Tennyson. By understanding various learning theories, learning and teaching that developers in our nation will undoubtedly produce quality outputs capable of saving the whole Indonesian people. Kesimpulan, yang pertama, implikasi pendidikan, pembelajaran, dan pengajaran dalam dunia pendidikan tidak bisa dipisahkan.
antar pendidikan, pembelajaran, dan pengajaran saling terikat. Yang kedua, implikasi prinsip-prinsip pembelajaran dalam proses belajar pembelajaran diantaranya guru dapat memusatkan perhatian siswa, memberi motivasi, menciptakan suasana belajar yang mengaktifkan siswa, mengajak siswa untuk terlibat langsung dalam proses pembelajaran, mengulang pembelajaran, memberi penguatan, dan memperhatikan aspek-aspek lain. Yang ketiga, implikasi perkembangan teori belajar sekarang sangatlah beragam. Guru dapat menerapkan aliran teori-teori tertentu. Untuk sesi tanya jawab, kami hanya memberikan untuk tiap kelompok satu pertanyaan, dan pertanyaannya bisa dikirim ke WA Group. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, karena kami masih dalam tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.